Mulai dari yang basic sampai nanti mungkin Pak Agung bisa sampai gimana caranya nih biar bisa ekspor begitu. Nah, goalnya kan harus ke situ Pak Agung. Iya. Betul. Kalau urusan ekspor, nanti bisa kita Siap. bantu. Teman-teman di sini banyak yang bisa bantu terkait. Nah, Angkring sih. Pun Mbak. Ya, sugeng nama Pak Agung. Saking pundi, Pak? Aduh, ini mau dari dinas. Dinas. Nggih. Oh, nggih. Ini kok mampir ada Apa, Pak? Ini ada jamu loh, Pak. Oh, ada jamu juga? Iya, Jamu yang bisa strong ada enggak? ada ini jamu anti loyo, Pak. Oh, nggih. Namanya- Wah, ini produk mana nih? Ki? Ini UMKM, Pak. Namanya jamu Larasati. Oh. Ada beras kencur, kunir asem, gula asem, temulawak, jahe kencur jeruk. Oh, gitu. Iya. Wah, Apa mau ngunjuk yang apa nih? Mau nyoba? saya beras kencur aja Beras deh. kencur. Ini Ya. udah saya siapin nih, Pak. Oh, ini ya. Terus itu saya lihat kok ada yang digantung-gantung itu. Ini kemarin toh Pak, walaupun saya bakul jamu ya kadang-kadang jalan-jalan toh Pak. Ya. Shopping itu saya lihat ada galeri tuh jual bagus banget. Namanya Jamakrab Pak. Ini sudah Produk ekspor mana loh itu? Pak. Produk dari Solo Pak, asli Solo. Ini tempat perhiasan bagus banget. Bagus ya. Itu ada untuk folder binder ini Pak, bagus banget ini udah masuk di Bali, di hotel, luar negeri udah ekspor ini Pak. Bagus banget ya. Namanya geleleng. Wah, wes. Terus saya juga kemarin tuh Nggih. jalan-jalan toh Pak ke kampung Batik Lawean. Ya. Saya lihat ada butik Cindelaras. Cindelaras. Iya, Cindelaras. Kayaknya kok sudah dengar saya. Gitu ya? Heeh. Ini loh Pak. Ya sekali-sekali yo baku jamu yo boleh shopping toh Pak. Oh, Nih headband oke. saya, kebaya maupun jariknya ini dari Cindelaras. Cindelaras coba Ya. saya. Oh iya bener Cindelaras. Iya, Cindelaras itu ekoprint Pak batiknya. Cindelaras. Dari bahan-bahan alam, ada motif-motif dari daun-daunan. Jadi tidak mencemari lingkungan Pak, tidak ada Sudah. limbah yang berbahaya. Sudah diekspor belum? Ekspor secara resminya belum, tapi sudah diminati oleh bule-bule Holland sana Pak. Oh. Yang datang ke Indonesia pada beli berkunjung ke Cindelaras ini Pak. Wah hebat juga Hebat ya Pak ya? Iya ternyata walaupun angkringan begini produknya sudah ada yang kemana-mana. Oh iya dong Pak, UMKM Indonesia. UMKM. Nah, Ya. kebetulan kalau kita ngomong UMKM, sebenarnya saya juga ini mengharap kedatangan seseorang. Siapa Pak? Namanya itu kalau biasa orang nyebut itu Mas Joko. Joko? Barangkali Mbak Sandra kenal? Kalau dari namanya Joko itu kok kayak nama-nama presiden apa menteri gitu ya Pak ya? Bukan yang ini. Siapa Pak? Mas Joko Purwono. Apa kalau kita nggak undang salah. aja ya, Pak, ya? Nah, iya. Bentar lagi, tadi sudah nelpon saya. Oh kok. gitu ya? Oh. Ya saya siapin dulu ya Pak ya? Siapin minumnya. Nanti siapin minumnya dulu. Saya juga belum disiapin nih. Oke. Saya apa tadi beras kencur. Beras kencur. Mana nih Mas Joko nih udah jam sekian. selamat pagi. Wah, ini Mbak, ini Mas Joko ini. Kenapa Pak Joko? Mbak Sandra. Belum salaman. Oh iya kita belum ya Pak ya? Ini Mas Joko yang saya Oh gitu. tunggu-tunggu. Sugeng nama Mas Susah. Joko. Kalau ngajak ngomong di rumah itu susah. Susah Pak, ini Harus sibuk ya Pak? dipaksa di sini, Nah. harus diajak ngobrol-ngobrol di Nah. angkringan. Yang sibuk Kalau ya Pak? wedangan ini lebih enak Pak, lebih santai. Lebih fresh ya. Lebih fresh, Ya, lebih sayangnya santai. nggak bisa di sini. Ini apa ini Mbak Sandra? Iya, ini ada jamu kunir asem sama beras kencur. Nggih. Produksi saya sendiri loh Pak. Wah iya ya. Hmm, Menarik nih. monggo diicip Pak. Boleh. Ya, ini dituang sendiri. Ya, Oh, saya kira itu dituangin kok boleh. kunir asem. Harus dikocok-kocok dulu ya. Kocok dulu Pak, biar Wah, UMKM guys. mantap. Kemasannya juga udah cakep Pak Agung. Iya. Bagus ya ini Pak ya? Sudah ada logo halalnya juga nih. Sudah Pak. Sudah ada logo halal, oh Dengan iya, logo yang terbaru. Nah, wayang. Geleng. Ya, geleleng ini dengan gambar wayang. Komposisi Ini sudah cakep ada. ini. Udah cakep ini. Nutrition fact belum ada nih ya? Belum Pak.
Oh, belum nggih. Iya, sedang proses di BPOM. Oh, check well before use. Barcode Doakan ini bisa ekspor ya Pak. Wah, insya Allah kita bantu nanti itu loh. Teman saya Pak Baroto itu yang bisa aman itu. bantuin. Wah, Lancar. Mbak, ini kalau barcode ini apa nanti? ke Instagram Pak. Oh, jadi langsung terlink ke Instagram ya? Iya, Bakul Jamu 2022. Keren. Milenial, Mas. Milenial, Milenial Pak. tenan. Nah, ini memang harus gitu Pak. Iya. Aku Jamu Monggo, itu. Pak. meskipun produk tradisional, Uh-uh. tapi tetap harus ngikutin tren. Oh iya ya, soal zamannya sudah beda. Betul. Monggo, Pak. Ya coba ya kita, manis enggak? Gimana rasanya Pak? Ya, manis. Mantap. Mantap. Terasa Oke. rempahnya ya Pak? Rempahnya berasa. Nggih. Monggo Pak, lanjut Pak. Nah ini Mas Joko ini kalau saya baca-baca itu, Nggih. Mas Joko itu di Creative Space Solo. Iya. Nah itu apa itu Creative Space Solo itu? Nggih. Jadi Creative Space ini adalah komunitas Pak Agung. Jadi perkumpulan komunitas paguyuban gitu, termasuk ada Mbak Sandra juga. Oh, iya, toh? Oh iya, ini beliau ini luar biasa ini, sudah banyak menginspirasi kawan-kawan. Begitu. Jadi dengan produk jamu tapi dengan kemasan yang menarik, tetap dengan update, tadi sudah ada barcode-nya, bahkan kalau di-scan langsung langsung terlink kan Connect ke dengan link, medsosnya, dengan Instagramnya. Jadi iya, sering pameran kemana-mana itu. Oh iya. Jadi gitu Pak Agung. Jadi kami mendampingi, memberikan pelatihan, mengedukasi kepada teman-teman UMKM. Mulai dari yang basic sampai nanti mungkin Pak Agung bisa sampai gimana caranya nih biar bisa ekspor begitu. Wah. Nah, goalnya kan harus ke situ Pak Agung. Iya. Betul. Kalau urusan ekspor, nah nanti bisa kita Siap. bantu. Teman-teman di sini banyak yang bisa bantu terkait Nah, dengan ekspor. alhamdulillah. Nggih. Oke. Oh itu Creative Space Space, ya. ya. Terus lah kalau saya ini kemana-mana gitu acara yang terkait dengan UMKM, Iya. mesti ketemu Mas Joko loh lah. Hubungannya Mas Joko sama UMKM ini apa gitu loh. Jadi saya ini jauh Pak Agung sebelum pandemi ya, bahkan dulu sebelum Mas Gibran yang sekarang menjabat, saya Oke. pernah di Bukalapak waktu itu ya, dengan Kementerian Perindustrian Ya. keliling ke Indonesia kita Ya. melihat potensi Indonesia ini kan luar biasa sekali. Ya. Cuma kan belum terekspos ya, masih banyak yang Betul. belum teroptimalkan ya. Bahkan kadang dibeli curah, itu yang kadang kita bikin sedih juga Pak Agung. Beli curah. Dibeli curah itu di white label istilahnya. Jadi Oh. beli dalam karungan begitu. Oh. Kemudian nanti dikemas kecil-kecil dengan harga yang lebih mahal. Sementara UKM, produsen, petani, nelayannya dengan harga yang sangat rendah. Nah itu kemarin kita mulai mengedukasi, ayo dong dikemas kecil-kecil, langsung dipertemukan antara petani, nelayan, produsen. Tangan pertama UKM ini langsung ke buyer. Begitu lewat apa ya, lewat media sosial, lewat marketplace misalkan, lewat komunitas, lewat dinas, lewat bisnis matching dan lain-lain. Begitu Pak Agung. Jadi kita terus berjalan sampai sekarang ini. Alhamdulillah UKM ini kan sekarang banyak banget bantuan terbantu nih. Ya. Cuman bantuan ini kan kita tidak berharap hanya dalam fresh money. Tentunya kita juga berharap bantuan untuk UKM ini juga dalam bentuk skill ya. Dalam pelatihan-pelatihan, kalaupun uang ya oke lah, teman itu tidak harus yang utama. Artinya tetap harus ada pelatihan-pelatihan skill, dan ini kalau uangnya udah habis kan tetap ada kegiatan ya, tetap ada produksi, tetap ada transaksi begitu, sehingga UKM teman-teman kita ini bisa naik kelas begitu Pak. Lah kok bisa tertarik dengan UMKM? Nah, padahal kan yang lain bisa gitu loh. Oke. Jadi basic saya ini sebenarnya pedagang. Oh gitu. Pedagang. Jadi dulu karena saya ini pedagangnya di marketplace, di banyak marketplace Pak Agung. Selain saya punya website gitu. Dulu sebelum ada marketplace kita ada Kaskus. Nah, mungkin Kaskus. Pak Agung ya. Kaskus, Kaskus, ada ya. mailing list yang dulu sundul-sundulan pakai cendol. Itu Sundulkan. Sundulkan. Nah, itu bikin postingan-postingan situ muncul marketplace. Nah, di situ karena saya jualan di marketplace, kemudian ikut di komunitas pedagang di Solo. Jadi di Solo ini ada banyak komunitas marketplace Pak Agung. Ada marketplace-nya merah, hijau,
biru, kuning, itu semua lampu bangjo. bangjo. Itu kemudian diminta untuk Mas gimana kalau sharing juga begitu. Karena kalau kita hanya melulu jualan kan nggak punya kawan Pak Agung. Kalau Pak Agung kan di kantor banyak temen nih. Cuma kalau saya cuma jualan online saja di gudang itu ya temennya hanya yang making, hanya kurir, itu nggak punya temen. Tapi begitu kita ketemu dengan kawan-kawan UKM kita bisa punya banyak kawan. Gitu, Tukar Pak. pikiran. Tukar pikiran, kepuasan batinnya lebih dapat Pak Agung. Saya tuh tertarik tadi dengan bahwa satu produk itu sudah nggak kayak dulu lagi. Kayak jamu ini kan dulu mesti nggo botol beling gitu kan. Tutupe godhong. Gotong kayak waduh. Wah, ini. Matur nuwun. Mbak Sandra. Wah ini. Wah, mantap. Iki ya hasilnya UMKM lho. Betul, Mas. nggih punya. Dari Mentong ini ya? Iya. Craft ini. Jamakraf. Oke, anune kuwi ketoke ya hasil. Iya, wah ini Bagus kan Pak? outfitnya luar biasa banget ya. Cimbelaras. Saya nggak bisa apa tuh ya, pengen kenal aku. Nah, oke, balik lagi. Dewasa ini, Mas Joko. Dan dari dulu sebenarnya, kalau punya produk, itu kan harus ada iklan, harus promosi. Nah, gimana kalau menurut pandangan pengalaman Mas Joko sampai saat ini ketika ngurusin UMKM? Sek Pak. Saya boleh ikut mendengarkan nggak nih Pak? Boleh. Ngomong. Pak Kocamu ya Mbak Sandra. pengen naik kelas kan lho Pak, upscaling. Wah ini Iki ketoke ora tau munggah. tambah semangat ini. Oke, iya Pak Agung. Jadi UKM ini kan sebenarnya produknya udah bagus-bagus ya. Nah, tidak ada yang menafikan bahwa produk UKM ini udah bagus-bagus banget lah. Kita terkenal dengan produk-produk yang kreatif. Orang Solo ini sudah banyak sekali orang-orang kreatif. Baik dari segala idenya, kemudian nanti menjadikan sebuah produk begitu. Itu sangat kreatif sekali. Cuman dari kreativitas yang menjadi produk ini kan harus ditampilkan. Setelah ditampilkan kemudian tentu dipromosikan. Nah, ini. Gitu ya? Iya Mbak Sandra. Gimana kita bisa tahu kalau ada produk secantik ini? Kalau nggak ada medianya, nggak ada yang mempromosikannya. Biasanya mau ditaruh di depan rumah, ada orang lewat. Betul. Udah toh. Harus nunggu bola istilahnya Pak Agung. Nah, sekarang kan nggak bisa seperti itu. Apalagi kan ini masih masa-masa endemi ya. Jadi orang ini kan masih membatasi untuk bepergian ya. Meskipun sudah bebas tapi orang masih dalam tahap ya wait and see dulu deh. Dia akan membeli produk-produk yang bisa dikirim begitu, yang bisa dibeli secara online, yang bisa dikirim dengan ekspedisi. Nah, itu kan tentu harus ada medianya Pak Agung. Medianya apa? Nah, itu dia. Media yang sekarang ini paling banyak diminati adalah media sosial tentu Pak Agung. Media sosial seperti kita katakanlah yang familiar Facebook lah. Kalau di Indonesia ini kan yang paling familiar pertama Facebook. Selain WhatsApp ya untuk komunikasi, kemudian ada Instagram yang sekarang lagi tren ini kan TikTok. Ini Mbak Sandra ini pasti TikTokan banget nih. Itu. Nah, kalau awal dulu TikTok ini muncul kan kita apa sih kok isinya joget-joget, goyang-goyang gitu kan Pak. Nah, sekarang TikTok ini efektif karena dia muncul TikTok Shop. Apa itu Pak Joko TikTok Shop ini seperti marketplace Mbak Sandra. Oh gitu. Jadi bisa membuat toko online di situ. Sama seperti Instagram dulu kan juga hanya posting-posting foto saja. Facebook juga sama kan. Nah, sekarang semua ada toko online-nya Pak Agung. Semua ada toko online-nya. Nah, ini kalau teman-teman UKM tidak memanfaatkan ini kan eman banget. Nah, kadang kita hanya posting foto seala kadarnya deh. Di foto ditaruh di lantai misalkan hanya makanan tapi fotonya di lantai. Nek ketok sikile gitu. Di foto di posting ini kan saru. Pas di foto ono semute. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita dampingi mulai dari awal Pak. Ini jadi nanti kalau sudah ada foto bagus kan jadi materi atau konten untuk media sosial dari teman-teman UKM. Begitu Pak. Mbak Sandra. Ada pertanyaan enggak Mbak Sandra mumpung ketemu Mas Joko? Nah itu kok saya mau nampilinnya tuh gimana ya Pak? Kalau mau buat konten tuh bingung, bagusnya tuh senada warnanya atau
beda-beda gitu warna-warni kayak bangjo. Oke. Jadi itu tergantung temanya sih Mbak Sandra. Kita teman-teman ada ya, misalkan nih punya Mbak Sandra ini kalau di meja kita kan coklat semua nih Pak Agung ya. Coklat, semu kuning kan memang jamu. Jadi ini mungkin kontennya di jamu itu nanti mungkin bisa pakai template atau warna itu yang coklat misalkan. Template itu apa Pak? Template itu adalah pakemnya Mbak Sandra. Oh pakem. Pakem ya. Jadi kalau orang bisa ngelihat nih kalau jamu dengan label semacam ini, wah ini pasti Mbak Sandra banget ini. Begitu karena sudah ada labelnya sudah kelihatan nih pakemnya Mbak Sandra, trademark watermarknya ini Mbak Sandra. Itu meskipun Kirain template nih panganan pakai parutan kambing gitu loh Pak. Template tahu apa sambal kacang gitu Pak lah. Nah, kuliner. ini nih sekarang kalau misalkan kita pakai TikTok atau tadi ada Instagram, FB dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa mau mempromosikan, mengiklankan, ya kan, bahwa ini loh, ini itu adalah jamu dari beras kencur. Nah, caranya gimana? Mas Joko, pripun Mas Joko? Jadi kalau sudah punya produk sebagus ini Mbak Sandra, tentu pertama kan kita harus punya kontennya ya Pak. Ini produknya udah bagus, tentu harus punya fotonya. Foto dan video. Tapi tren ke depan 2023 dan selanjutnya Mbak Sandra itu orang lebih meminati video daripada foto. Makanya kan muncul TikTok. Itu karena video kan Pak. Setelah muncul itu Instagram terus bikin Reels. Karena orang lebih seneng dengan video pendek. Video pendek ada musik-musiknya ya Pak? Betul, yang ada musik-musiknya yang lagi kemarin yang lagi rame. Ini lagunya si siapa? Siko bagi dua. Siko bagi dua. Terus lagunya Farel, ya ojo dibanding-bandingke. Nah, itu apapun kontennya pasti backsoundnya ojo dibanding-bandingke. Itu jadi karena emang video itu diminati Mbak Sandra. Terus meh video apa Mas gitu kan? Pertanyaan sih meh tak video apa? Nah, bisa saja Mbak Sandra waktu bikin jamu ini itu handphonenya aja ditaruh ngerekam diri sendiri gitu. Proses pembuatan. Proses pembuatannya. Tapi waktu bikin Mbak Sandra harus pakai baju outfit yang cantik kayak gini. Jangan pakai baju rumahan daster bolong-bolong ngerekam. Itu kan tidak bolong lagi Pak bolong ya. lagi waduh. Nah, itu kan tidak matul lagi Pak Agung. Jadi harus membuat konten itu yang kreatif. Ya jadi tidak harus mungkin nanti juga waktu ke pasar, waktu belanja ke ibu-ibu bakul-bakul pasar waktu beli pon-ponnya, nah itu bisa jadi konten. Gitu. Nah, jadi nggak melulu tentang produknya saja, nanti jadi membosankan. Gitu ya. Nah, jadi selain produknya juga harus ada sisi edukasinya ke customernya. Nah itu nanti kelihatan, oh ini ngikutin Instagramnya Mbak Sandra ini nggak jenuh karena di situ sisi ada edukasinya. Ini misalkan temulawak nih yang saya minum, apa sih manfaatnya? Sampai Pak Jokowi itu kan kalau pagi minumnya temulawak dengan kacang hijau tuh. Betul. Nah itu mungkin bisa dibuat konten juga di sini Mbak Sandra. Jamu temulawaknya Pak Jokowi misalkan. Nah gitu kalau gitu ya. Pak Jokowi itu kan kalau pagi kan sarapannya temulawak sama kacang hijau dan madu. Nah itu mungkin nanti bisa bikin salah satu menu itu. Nimbrung aja konten-konten yang lagi rame apa. Mungkin backsoundnya nanti ojo dibanding-banding. Nah, selalu ngikutin perkembangan. Tren. Tren, update. Nah, kalau ini nih, kan ada cara lain ini yang saya dengar itu katalog. Nah, betul Pak. Kalau katalog itu bagaimana itu? Penting atau enggak? Fungsinya bagaimana? Kalau katalog ini nggak cuma penting Pak Agung, tapi amat sangat penting sekali. Katalog itu siapanya Cilok? Joko, kakak Joko. Katalog itu apa Pak? Ini bakul jamu biar tambah pinter gitu Pak. Sama ya, lognya sama. Lognya sama, Cilok. Ya, Cilok, tapi bukan colok. Jadi katalog itu semacam album foto kalau zaman dulu kita. Gitu Mbak. Jadi media atau sarana untuk kita mempromosikan, memperkenalkan produk kita. Itu Mbak Sandra. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai kayak album itu ya Pak Agung. Jadi isinya di album itu ada foto-foto produk, dilihat gede itu tebel gitu. Nah itu dulu. Meskipun itu sekarang juga masih efektif ya. Masih bagus. Cuman sekarang kan trennya lebih ke digital. Digital. Online. Katalog itu bisa berupa yang fisik tadi Pak Agung. Nah, yang buku tebel-tebel itu nanti bisa dibuka, ada foto produk, ada deskripsi produk. Ini apa toh gitu loh. Jadi nggak cuma foto. Deskripsinya.
Deskripsi itu apa Mas? Menjelaskan foto itu. Ya. Gitu. Mas aku ra iso gawe deskripsi. Biasanya teman-teman gitu. Nah, misalkan nih Mbak Sandra tadi kan ngomong ke saya, Mas ini ada jamu ini temulawak, ada beras kencur. Nah, omongannya Mbak Sandra itu deskripsi produk. Oh, begitu. Nah, Jadi ditulis ya Pak ya? iya, kencur, itu kalau beras. skripsi metode kualitatif namanya Pak. Oh. Jadi Ngomong angel-angel. jadi apa? Omongan kita itu direkam. Ya. Nah, Mbak Sandra sesekali waktu menjelaskan produk ini direkam omongannya. Nah, nanti itu bisa ditulis, itu jadi deskripsi produk. Deskripsi kualitatif. Deskripsi. Terbukti secara empiris. Waduh. Yang disampaikan secara pragmatis. Wah, tadi kuliah. Gitu, jadi itu Pak Agung. Jadi katalog ini adalah media ya untuk kita memperkenalkan produk. Misalkan nih nanti suatu saat kita lagi ngikuti kegiatan, ketemu orang baru, J. kenalan. Mbak punya bisnis apa, usahanya apa. Kalau kita nggak punya modal untuk ngomong, masa ya jelasin kan. Ya. Nah, masa ya kita kemana-mana harus bawa nenteng katalog yang gede-gede itu kan ya repot banget. Repot, makanya sekarang harus serba digitalisasi, serba online Mbak Ya. Sandra dan Pak Agung. Lewat apa Mas? Instagram itu bisa jadi katalog. Begitu. Facebook itu bisa jadi katalog. Oh, Google Facebook, Map itu bisa Google jadi Map. katalog. Iya. Tapi tentu dipisah Mbak Sandra, jangan dicampur-campur. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kadang teman-teman satu akun Instagram posting foto sedang sarapan sama teman-temannya. Iya. Besok lagi posting foto produk dagangan. Besok lagi posting lagi ngeterke anaknya piknik gitu. Lagi sebenarnya ini akun ini untuk apa gitu loh. Pribadi atau jualan gitu pribadi ya Pak? jualan atau untuk sambat. Nah, Wah, curhat itu Pak. curhat. Harus dipisah Pak Agung. Jadi Oke. ada yang untuk produk, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk komunitas. Itu semua harus dipisah. Karena satu handphone itu bisa sampai 5 akun Instagram. Oh, gitu. Itu nanti kalau sudah jadi, itu bisa, Bu punya usaha apa? Share aja link Instagramnya. Itu produk-produk saya Bu, gitu. Mas mantap. Itu, apalagi ini kan Mbak Sandra sudah ada barcode-nya. Nah ini kalau barcode-nya kita scan kok masuk ke IG pribadinya Mbak Sandra, ini ya sing meh didol apa? Tiba-tiba Instagramnya ono status kuwur. Nah itu. Buyar. Lah iya. Iya, jadi lupa meh order apa ya mau ya. Nah, Jadi kalau Fok. ini kan bahwa pemerintah saat ini kan sedang menggalakkan ini UMKM ini tidak hanya main di kandangnya sendiri. Nah, satu kandang. Bisa keluar negeri. Iya betul Pak Agung. Ya, jadi dengan katalog ini nanti kan bisa diakses secara online ya, bisa diakses seluruh dunia. Gitu, nggak hanya jago kandang seperti tadi Pak Agung nyampaikan. Kalau sudah punya katalog secara visual tadi yang secara online ya, entah itu dari Instagram, Facebook atau Google Map. Google Map ini bisa di switch atau di convert jadi website nanti. Oh, gitu. Bisa Kalau ya Pak? udah punya website itu lebih ini lagi nilainya lebih tinggi lagi Pak Agung. Dan website itu Mbak Sandra itu nanti bisa semacam menjadi company profile. Jadi basic ini bisnis ini kenapa sih kok bikin usaha ini? Mungkin nanti juga dibuat semacam social impact-nya apa nih? Nah, social impact itu lebih meluas lagi Mbak Sandra. Misalkan nih ada di Mojosongo Pak Agung. Jadi punya usaha juga persis seperti Mbak Sandra. Ya. Cuman produknya dia bahannya itu ngambil dari kampungnya itu Pak Agung. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu disuruh menanam empon-empon di halaman rumahnya. Meskipun halamannya kecil-kecil, sempit, tapi di situ ada jahenya, ada yang nanam serai, ada yang nanam kencur. Nah nanti dikumpulkan kalau udah panen, nanti ada satu ibu yang pinter secara digital itu dijual. Jadi memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Oh, Social sip impact-nya itu kalau Social diposting impact. jadi konten itu bagus banget. Oh gitu ya Pak ya. Itu Iya, Mbak iya, Sandra iya. itu kan ini kalau sudah ada website atau landing page istilahnya itu nanti bagus banget. Bisa diakses keluar apalagi nanti ada bahasa Inggrisnya. Nah, Itu ada translate mau lihat bahasa Inggris atau Indonesia iya ya, karena mau ekspor gitu kan, Iya. otomatis bahasa internasional kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau Mbak Sandra ini malah bahasa Jawa. Wah, ono cara kok. Tulisan ono cara kok. Lah, walaupun bakul jamu saya bisa go internasional ya Pak. Harus apalagi kan sekarang pemerintah sedang menggalakkan wisdom tourism itu. Apa? Wellness. Wellness tourism. Wellness tourism. Jadi pariwisata berbasis kesehatan. Kesehatan dan Kesehatan. holistik ya Pak. Holistik. Nah,
ini makanya yang lagi tren itu seperti ini nih. Ini lagi dapat momen banget ini Pak Agung. Jamu-jamuan, rempah-rempah, beras organik, bekatul itu pun sekarang lagi diminati Pak Agung. Yang organik tapi kalau dulu kan kita bekatul hanya itu pakan ayam, iwak, lele. Sekarang manusia pun juga. Saya waktu kecil itu makan bubur Katul katul. nah. Pak Agung waktu kecil bubur katul kita Sehat ya Pak sehat, itu. sehat. Marahin geragas, padahal sehat ya Pak ya. Oh, geragas loh. Terus suwe tidak Nah, punya yang dulu-dulu geragas. itu sekarang dinaikkan lagi Pak Agung. Tentu harus mengikuti perkembangan ya, kemasannya harus diupdate. Iya. Penjualan. Dibungkus Iya, godong gedang diplastiki, dikucir gitu dong. Pak, Waduh. ini monggo ya Pak, silakan Oke. dicoba Pak, dicicipi. Cie. Siap, siap. Gratis, Mas. Oh, gratis. Iya. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Oh, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu. Dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi, bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Oke, Mas Joko tadi terkait dengan katalog. Ya, berarti katalog itu dibuat dalam dua bentuk, ya. Bisa dalam bentuk hard, gitu. Yes. Bisa dengan soft. Caranya masang katalog pun bisa di mana-mana. Bisa. Bisa di Instagram, bisa di FB, bisa di website. Ya kan? Nah, saya kira juga sangat menarik ini perbincangan kita, ya kan? Katalog. Soal saya itu kalau kami menawarkan ke luar negeri, karena bea cukai hubungannya dengan orang-orang di luar negeri, itu juga banyak ditanya mana katalognya. Pantes tadi Pak Agung nanya katalog. Tentang katalog ya Pak Agung. Kira-kira hubungannya apa? Ya betul, karena emang teman-teman ini banyak yang belum teredukasi, terliterasi tentang katalog Pak Agung. Ya padahal katalog ini kan sebenarnya hal yang basic banget ya, harus punya gitu loh. Punya dagangan tapi nggak punya media untuk memperkenalkan produknya kan juga eman-eman. Sayang sekali. Kami itu ditanya, misalkan ini dari lembaga apa, gitu kan. Terus mereka punya channel buyer. Nah, buyer ini minta mana katalognya. Itu. Saya sudah mau nawarin tapi kita itu punya produk. Iya betul. Nggak ada katalognya. Banyak banget kan. Tapi ketika ditanya katalog, hanya sebagian yang punya. Jadi ketika kami ikut menawarkan, bea cukai itu ikut menawarkan sebagai pihak tengah-tengah lah. Mana ini? Ada orang nyari ini, produk ini, punya katalog? Belum punya. Dan kalau bikin, wah tak bikin dulu Pak. Waduh, nanti kabur. sudah beli ya produk yang lain kan? Sangat perlu. Dan ini sebenarnya ada kesempatan juga Pak dari kementerian itu bagi-bagi. Kementerian mana nih? Kementerian UKM. UKM. Itu bagi-bagi website gratis Pak. Gitu. Gratis ya Pak? Iya gratis Mbak Sandra, nggak bayar gitu. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk teman-teman UKM, bahkan nanti didampingi. Oh gitu. Sudah diajari motret, kemudian nanti fotonya untuk apa dimasukkan ke website. Nanti kalau mau beli tinggal diklik belinya mau lewat mana nih? Apakah mau lewat marketplace atau mau ngotak dulu ke suppliernya atau ke UKM-nya, mungkin mau custom misalkan baju yang dipakai Mbak Sandra, jadi kan manunya temanya coklat gitu ya, misal mau warnanya pink misalkan atau biru, nah itu nanti mungkin bisa. Nah ini sebenarnya fasilitas ini banyak banget Pak Agung. Yang disediakan kementerian. Bicara tentang ekspor Pak, ini kan baju sudah sampai negeri Belanda, tapi bayarnya kan datang ke Cindelaras. Nah kalau misalnya mau diekspor itu gimana Pak caranya Pak? Kalau terkait dengan ekspor, kalau saya cerita di sini tuh nanti panjang kali lebar ya Pak. Siku-siku. Iya. Yang pertama, silahkan menjadi entitas dulu, entitas yang formal. Gitu loh. Kan, walaupun ekspor itu bisa dilakukan orang perorangan, bisa dilakukan lembaga ataupun yang berbadan hukum. Nah, silahkan entitasnya dipenuhi dulu. Oh begitu. Yang taat pajak ya NPWP-nya dulu. NPWP disiapkan. Baru kemudian masuk ke OSS. Punya nomor induk berusaha. NIB ya Pak. NIB dan seterusnya. Nanti kalau lebih lanjut ingin tanya gitu, karena ekspor itu panjang dan lebar tadi loh. Ya kan. Nah, bisa hubungi WA kami. Silahkan datang ke nomornya kantor Pak. kami. Nomornya 0896 0896 saya catat. Empatnya 3 kali. 3 kali 50.000 berarti nolnya berapa Pak? 1, 2, 3, 4 ya. Sip. Oke. Mas Joko juga silahkan. Kalau yang dibina, UMKM yang dibina mau anak ekspor silahkan. Siap. Kami. Siap. Nanti saya sama Mbak Sandra lah kesini lagi Mbak. Wah. Saya kan emang jualan di sini. Oh iya Pak ini. Sudah punya tempat di sini. Nah kalau itu Instagram kita juga punya @beacukai Surakarta. Silakan Surakarta. Ya, silakan lihat-lihat. Ya. Ekspor itu tidak sekali kunjungan selesai.
Ya. Beberapa tahap ya Pak ya? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, karena banyak sekali yang harus benar-benar pahami oleh eksportir. Tidak hanya UMKM, ya, eksportir yang sudah lama sekalipun masih banyak yang pemahamannya kurang pas. Edukasi di daerah ini, Pak. Jadi edukasi terkait ekspor ini adalah satu hal yang kontinu. Jangankan UKM yang sudah besar-besar pun, masih tetap didampingi ya, Pak. Tapi tentu kan tidak hanya mendampingi yang besar, ya, Pak. Ya, mulai dari UKM pun juga. Dari ada yang benar-benar belum punya entitas, mau dia daftar di Kemenkumham, perusahaan, PT perseorangan. Dari situ sampai KLBI-nya harus seperti apa, nanti ekspornya bagaimana, siapa yang bawa. Nah, itu kami cek. Ada yang juga yang nanya, saya ada pembeli di sini gitu kan, saya minta cek dulu, ya kan? Ya. Jadi jangan sampai nanti UKM kita ini kena istilahnya tipu dan lain-lain. Nah, kalau ke Bea Cukai tentu sudah sangat secure ya Pak ya, aman, berlapis deh keamanan. Semoga bisa. Siap Oke, semangat. Terima kasih Mas Joko, terima kasih Mbak Sandra. Kita jaga dulu yuk. Iya, mau yuk. Cas, jus. Bukan, dari kanan. 1, 2, 3. Cas, cheese, jus, bareng berjus.